inilah yang kita akan pelajari membedakan jenis-jenis entalpi standar. Ya, entalpi standar. Namanya ada standar, berarti ada suatu keadaan yang standar. Ya, ada yang tidak standar ya. Jadi ini yang standar, yang umumnya gitu ya kita pelajari. Oke, yang pertama diperhatikan adalah entalpi pembentukan standar ya, atau kita kenal dengan delta HF0 atau delta 0F ya, ada nolnya ya. Nol ini mengatakan standar ya, delta H0F gitu ya. Entalpi pembentukan standar F ini dari mana? Formation. Formation atau artinya pembentukan ya. Nah, apa definisinya? Delta H0F itu ya adalah pembentukan satu mol persenyawaan dan langsung dari unsur-unsur yang diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm seperti itu. Ya, jadi intinya pembentukan satu mol senyawa. Senyawa ini kan dibentuk dari unsur-unsur gitu ya. Pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Keadaan standar itu apa? Ini ya, T-nya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Contohnya, kita lihat pembentukan air. H2O. H2O dibentuk dari unsur-unsurnya. Berarti apa unsur yang ada di H2O? H dan O kan ya. Tapi H itu enggak H sendirian. H di alam itu dalam bentuk H2 gas, dan O di alam dalam bentuk O2. Enggak ada dalam bentuk O ya. Kalau O itu dia tidak stabil. Jadi bentuknya O2 berpasangan. H juga H2. Nanti kalau Cl, Cl2. Kan sudah belajar ya. Seperti itu. Namanya diatomik. Seperti itu. Ya, jadi H2O. Jadi membentuknya hanya 1 mol H2O. Koefisien satunya, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Ya, jadi koefisiennya 1 ya, di sini nggak perlu ditulis 1 ya, tapi kalian harus mengerti ya, ini 1 gitu ya. Berarti ada 1 mol H2O. Membentuk 1 mol senyawa, pembentukan 1 mol persenyawaan. Senyawanya ini kita ganti dengan H2O. Jadi entalpi pembentukan standar dari H2O adalah pembentukan 1 mol senyawa H2O dari ya langsung dari unsur apa aja? H2 dan setengah dari O2. Ini kan reaksinya nggak benar kayak gini, maksudnya reaksinya setara tapi tidak bulat gitu. Gimana Kak? Ya kalau untuk keadaan standar kita lihat adalah 1 mol ya. Kita nggak peduli kalau misalnya ini mau disetarakan gitu, maka nanti harga delta H ini akan berubah ya. Jadi dalam pembentukan 1 mol H2O dari unsur hidrogen ya, dari unsur hidrogen dan oksigen dibebaskan. Nah, dibebaskan ini kan artinya dia reaksinya apa? Eksoterm ya. Nah, karena negatif ya. Nah, dibebaskan energi sebesar 285,85 kilojoule seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau ini untuk membentuk 1 mol. Jadi kalau ditanya entalpi perubahan pembentukan standarnya berarti adalah min 285,85 kilojoule per mol seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kali 2 ya, semuanya biar ini nggak jadi setengah ya, dikali 2, ini kali 2 gitu ya. Maka ini bukan delta HF lagi ya, bukan delta H0F lagi, karena kalau pada definisi keadaan standar itu harus 1 mol. Jadi yang kita lihat ini adalah ininya ya, produknya ini harus 1 mol ya, pemproduknya. Tapi ya karena produk ini pembentukan pasti produk yang dilihat ya, itu harus 1 mol. Paham ya? Nah, nanti ada lagi kebalikannya. Nah, kebalikannya adalah entalpi penguraian standar. Ada D. Ini dari kata diverse. Ya, pokoknya gitulah ya. Diverse. Nah, ini entalpi penguraian standar. Ya, berarti penguraian 1 mol persenyawaan langsung dari unsur-unsur yang diukur pada keadaan standar. Namanya keadaan standar. P-nya segini, P-nya segini tekanannya. Contohnya, sebelum contoh ini, kita mau balik ke reaksinya, Kak. Tadi yang reaksi ini kita ambil deh. Bisa nggak sih diambil reaksinya? Nah, kita ambil reaksinya. Bisa nggak ya? Nah, ya ini ada nih. Nah, misalnya nih contohnya tadi.
Ini kan entalpi apa? Entalpi yang ini perhatikan. Ini adalah entalpi pembentukan kan, pembentukan dari 1 mol H2O, namanya entalpi pembentukan standar H2O. Kalau kita balik, H2O-nya diuraikan. Jadi dari satu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Kalau tadi kan dari membentuk suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau pembentukan, kalau penguraian dari satu senyawa jadi kecil-kecil dari unsur-unsurnya. Kita balik boleh nggak? Boleh. Jadi namanya entalpi penguraian. Maka kalau dibalik H2O-nya jadi di kiri, ya H2O-nya liquid jadi H2 gas ditambah setengah O2, maka delta H-nya jadi delta H0D penguraian kan ya. Nah, di sini min berubah tandanya jadi plus. Jadi kalau kita balik maka dia akan berubah tanda. Yang sini ya min jadi plus. Jadi akhirnya dia melepaskan ya, melepaskan apa namanya dari apa sistem ke lingkungannya, positif dia jadinya. Oke ya. Jadi ini contoh dari H2O tadi kalau mau di apa namanya dibalik seperti itu. Ini mana? Bentar. Ya, ini agak lemot ya. Oke, kita lanjut. Ini maka contohnya pada NH4Cl. Nah, ini NH4Cl kalian sudah apa namanya ya, sudah pelajari gitu. Sudah pelajari di video praktikum ya, NH4Cl ya diuraikan dari solid ya menjadi komponennya ada N2, ada H2, ada Cl2. Nah, maka disetarakan ya supaya jadi satu, ya ingat satu ya, koefisien satu berarti 1 mol NH4Cl. Ya, maka jadi delta HD-nya plus 314,4. Artinya pada penguraian 1 mol NH4Cl menjadi unsur apa aja? Nitrogen, hidrogen, dan klorin diserap. Ya kan, kalau positif itu berarti diserap energi sebesar 314,4 kilojoule. Seperti itu. Ini agak lemot sedikit. Bentar. Nah, udah. Good. Ya, jadi ini NH4Cl. Jadi ada unsur, ada nitrogen kan, ada hidrogen dan Cl. Nitrogen di alam N2 keadaannya. H itu di alam H2, Cl juga Cl2. Maka supaya jadi 1 mol, ya kan, karena 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Maka ini jadi setengah, ini jadi 2, ini jadi setengah. Maka entalpinya segini. Plus berarti dia reaksinya endotherm ya. Endotherm itu berarti dia diserap energinya dari diserap sistem seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Lanjut, ada entalpi pembakaran standar atau namanya delta H0C. Ya ingat kalau standar keadaannya pada 1 mol ya, 1 mol senyawa. Maka entalpi pembakaran standar ini adalah pembakaran sempurna. Yang kalau kita bilang pembakaran ya berarti ada dengan O2, ditambahkan O2 gitu ya. 1 mol senyawa menjadi atau unsur ya dengan gas O2, namanya pembakaran ya, dengan gas O2 pada keadaan standar ya, ini keadaan standar. Pembakaran sempurna terjadi jika karbon, nah kalau ini kita sudah pelajari ini ya, di organik kalau karbon dibakar pembakaran sempurna menjadi CO2 seperti itu ya. Kalau hidrogen dibakar jadi H2O. Kalau sulfur S ini dibahas dibakar menjadi SO2. Kalau hidrokarbon berarti kan CXHY tambah O2 jadi CO2 plus H2O. Ini sudah kita pelajari di organik seperti itu. Dan nanti ada delta H-nya. Jadi dalam keadaan 1 mol ya, 1 mol kondisinya. Ya, maka contohnya dari delta H0C ini, pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan gas O2 dari udara yang diukur pada keadaan standar. Contohnya kita punya C8H18. Ayo, apa namanya C8H18? Dia masih ingat nggak? Ini buat UTS juga nih, materi UTS masih dari hidrokarbon ya. C8H18 berarti N-nya 8. Berarti 8 kali 2, 16 tambah 2. Berarti namanya oktana. Ya. Oktana dibakar dengan ya direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Maka
yang kita harus samakan dalam persamaan reaksinya ininya harus 1 ya, oktananya harus 1, maka C-nya 8, di sini CO2 ya berarti tulis ini 8. Gitu. Kemudian 18 di sini hanya 2 berarti tulis 9. O-nya tinggal nyetarain ya, O2. Oh, ini O2 berarti di kirinya ada O2 baru 2 ya. Di kanannya ini belum ada 25 ceritanya ya. Di sini 2 dikali 8 16. Di sini 9 kali 1 adalah 9. 16 tambah 9 2 5 ya pokoknya seperti itu ya. Baru setarakan seperti itu. Jadi 25 per 2 ya. Seperti itu. Ya, 16 tambah 9 25 betul ya. 25 kan ya. 25 2 berarti supaya jadinya 25 maka harus jadi 25 per 2 dikali 2 kan. Jadi 25 gitu. Jadi 25 per 2. Ini paham ya, untuk dalam penyetaraan reaksi saya rasa tidak ada masalah. Jadi ingat harus ada 1 molnya begitu. Dalam pembakaran 1 mol C8H18 dibebaskan. Nah, delta H-nya lihat nih. Ini bukan delta HD ya, delta HC. Tapi ini delta HC harusnya ya. Delta HC dibebaskan dari energi karena dia EXO ya. EXO itu dari sistem ke lingkungan ya, dibebaskan energi sebesar 5.500 kilojoule. Energinya 5.500 kilojoule per mol berarti namanya entalpi. Gitu ya. Oke. Itu ada 3. Nah, ini terkait dengan perubahan ya, perubahan wujud ya, ada dari gas kepada cair ya, maka entalpi sistem ini akan semakin naik semakin ke plasmanya, perubahan wujud gas ya. Kalian tahu ya, ada namanya mencair, padat ke cair, namanya apa ya, mencair gitu ya. Nah, habis itu cair, ada ke gas, menguap dan lain sebagainya. Semakin dia ke atas maka energi yang dibutuhkan semakin tinggi ya. Plasma ini dia rekombinan ya. Ini bisa nih rekombinasi dan bisa mengalami ionisasi dari gas seperti itu. Ini bisa dicari, coba kalian cari tentang plasma seperti itu. Nah, jenis perubahan entalpi lainnya ya masih banyak ya, perubahan entalpi jenis-jenisnya. Ada jenis perubahan entalpi netralisasi standar, namanya netral, dari asam dan basa gitu ya, penetralan 1 mol ya, pembentukan 1 mol H2O. Nah, ini yang terbentuk H2O ya, karena H2O netral ya, dari ion H plus dan ion OH-. H plus ini asam ya, ion OH- adalah basa yang diukur pada standar gitu ya. Penguapan standar berarti misalnya H2O, kalian punya H2O liquid jadi H2O gas gitu ya, maka penguapan 1 mol suatu senyawa, ini contohnya tadi H2O ya, H2O liquid jadi H2O gas, kan menguap kan dia. Nah, jadi fase gas yang diukur pada keadaan standar gitu, namanya delta H, 0 vapoprasi. Vap ini artinya vaporasi, evaporation ya. Nah, terus peleburan ini namanya fusion ya, maka peleburan 1 mol senyawa dalam fasa padat menjadi fasa cair ya, jadi 1 mol senyawa fasanya padat melebur gitu ya, jadi fasa cair yang diukur pada keadaan standar namanya fusion gitu. Ya, jadi kalian sudah mempelajari apa saja tuh? Masih ada lagi ya. Masih ada lagi perubahan entalpi, ada perubahan sublimasi. Kan tadi ada jenis-jenis perubahan ya, perubahan state ya atau perubahan fasa. Ada sublimasi, ada penguapan ya. Di sini ada netralisasi. Netralisasi ini antara asam basa, penguapan ini perubahan fasa ya. Sublimasi juga perubahan fasa. Jadi sublimasi itu kan menyublim ya. Ini perubahan penyubliman ya, penyubliman 1 mol senyawa dalam fasa padat menjadi fasa gas yang diukur pada standar. Pelarutan berarti kita melarutkan, misalnya dalam melarutkan suatu zat terlarut ya, 1 mol zat terlarut ke dalam suatu perlarut. Nah, ini misalnya kita punya larutan NaCl ya, maka larutan NaCl ini ya, oke, ya larutan NaCl ini maka akan terlarut ya. Mana yang pelarut dan pelarutnya? Pelarut itu yang jumlahnya lebih banyak ya, yang bisa melarutkan dari NaCl-nya ya, berarti pelarutnya air.
Yang zat terlarutnya apa? Terlarutnya adalah NaCl. Oke ya? NaCl. Oke, good. Oke, jadi itu kita sampai dengan yang ketiga, yaitu sampai menentukan jenis-jenis perubahan entalpi. Kita kasih ini dulu, rangkuman. Jadi ada apa saja tadi jenisnya? Jenis perubahan entalpi standar. Artinya standar dalam keadaan P-nya 1 atm dan T-nya tadi 298 Kelvin. Yang pertama tadi ada delta H0F. Berarti ini pembentukan standar ya. Pembentukan ya, dari membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat 1 mol, semuanya 1 mol ya. Jadi kalian kalau yang ditanyakan apa berarti harus 1 mol gitu ya. Yang kedua delta H0D. Ini penguraian ya. Terus ada apa lagi? Ada delta H0C, combustion. Combustionnya artinya pembakaran dengan O2 ya. Kalau misalnya senyawa hidrokarbon, jadi kalau sempurna CO2 plus H2O gitu ya. Terus ada apa lagi? Delta H0M, netralisasi. Ini antara asam dan basa H+ dan OH- dalam membentuk 1 mol, lagi-lagi 1 mol H2O. Kemudian ada delta H0, apalagi tadi? Penguapan, evaporation ya. Evaporation, penguapan. Ya dalam penguapan ya, untuk menjadi gas berarti kan penguapan. Terus ada peleburan ya, delta H0, peleburan fusion ya, peleburan dari padat menjadi cair gitu ya. Terus ada delta H0 apalagi tadi? Ada sublimasi ya, sublimasi standar, sub ya tulisannya ya. Ya delta H0 sub ini namanya sublimasi. Ini dilihat dari perubahan wujudnya ya. Yang ke-8 ada namanya delta H0 pelarutan standar. Delta H0 solvation ya, pelarutan. Contohnya tadi yang NaCl ya, dalam melarutkannya dalam antara pelarut dan terlarutnya. Nah, ini adalah jenis entalpi perubahan standar yang harus dipahami seperti itu. Nah, jadi semuanya ini dalam keadaan standar dan 1 mol. Lagi-lagi semuanya ini adalah 1 mol seperti itu. Kita akan coba ada contoh soalnya ya. Misalnya kita punya ini perubahan entalpi dari misalnya tentukan perubahan entalpi penguraian dari misalnya 2NO gas ditambah O2 gas ya menjadi 2NO2 gas. Ditanyakan tentang perubahan entalpi dari zat yang di stabilo ya. Nah, yang di stabilo ini atau yang ditandai NO2. Kita menentukan perubahannya bagaimana dong? Ya, mudah ya cara menentukannya. Coba ganti warna jadi ini aja. Oke, berarti kita tentukan dari NO2 penguraian ya, entalpi penguraian berarti menguraikan ini terlalu warna-warninya. Nah, ini aja. Perubahan entalpi penguraian dari NO2 berarti dibalik ya. Di sini ada delta H-nya ya, sudah ada delta H-nya sama dengan 36 kJ per mol. Ya. Nah, maka kita ubah jadi entalpi penguraian berarti NO2-nya yang di kiri ya. NO2 ya. 2NO2 kita balik dulu reaksinya menjadi 2NO ya, ini dalam keadaan gas tambah O2 dalam keadaan gas ya. Delta H-nya jadinya kalau dibalik reaksinya maka yang ini positif jadi negatif 36 kJ per
mol gitu ya. Nah, oke, sampai di sini sudah oke ya. Nah, terus di sini masih keadaannya 2 mol. Kan kalau delta H0D itu harus dalam keadaan 1 mol. Maka kita harus jadikan satu koefisiennya ini. Berarti semuanya dikali dengan setengah gitu atau dibagi 2 gitu ya. Maka jadinya NO2 gas jadi NO gas ditambah setengah O2 gas. Maka delta H-nya juga dikali setengah. Min berapa? Min 36 bagi 2, 18 ya. 18 kilojoule per mol. Maka delta H ini kita bisa bilang adalah delta H0D. Seperti itu ya. Delta H0D ini adalah perubahan entalpi penguraian. Nah, nanti seperti itu ya konsepnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk reaksinya ya menentukan perubahan entalpi ya, dalam menentukan perubahan entalpi, maka kalau misalnya reaksinya itu dibalik ya, reaksinya dibalik maka tandanya juga dibalik ya. Tadi ya tandanya dibalik. Kalau reaksinya itu dikali berarti dia dikali juga ya. Dikali atau dibagi ya, maka delta H-nya ya, ini pada delta H-nya ya, delta H-nya dikali atau dibagi juga ya, atau dibagi juga. Terus kalau misalnya reaksi dijumlah nih nanti ya dengan hukum Hess, ini kita belum sampai sini. Dijumlah maka delta H-nya juga dijumlah. Jadi misalnya ada 2 ya, ada 2 delta H1, ada delta H2, maka supaya jadi jumlah jadi delta H3. Ini dalam hukum Hess nanti. Nah, ini kita fokus 2 ini aja dibalik ya, dan dikali atau dibagi seperti itu. Ya, dan ingat untuk konsepnya ini terkait dengan konsep mol. Ya, kalian tahu bahwa mol itu adalah gram per massa molarnya ya, per mm massa molarnya. Maka kita bisa menentukan molnya. Ya, kita bisa menentukan mol. Nanti dari mol ini delta H-nya kita bisa tentukan. Ya, delta H sama dengan min Q per N. Minnya ini tergantung keadaannya aja ya. Jadi atau delta H sama dengan Q per N seperti itu. Nah, di sini delta H Q per N, maka nanti kalau ada pada keadaan 1 mol maka ditanyakan per diketahui dikali diketahui. Ya, jadi yang ditanyakan misalnya adalah pada keadaan kita punya pada keadaan mol, misalnya kita punya 100 gram misalnya, 100 gram suatu zat X gitu. Nah, 100 gram zat X dengan massa molarnya segini. Nah, berarti kan kita bisa cari molnya ya. Nah, molnya itu ya, molnya. Tapi kita punya dalam keadaan reaksi yang setara gitu ya. X apa nih? Y ditambah Z ya, misalnya Y ditambah Z sama dengan jadi X gitu ya. Nah, X-nya ini ya, ini kan ada delta H-nya dalam 1 mol ya. Delta H-nya sekian. Maka kita tahu delta H-nya 1 mol, berapa delta H untuk 100 gram kalau kita punya 100 gram. Paham ya perbandingannya ya. Berarti matematisnya berarti mol dari yang ditanyakan, ini molnya berapa, 100 dikali massa molarnya berapa, misalnya massa molarnya di sini berapa gitu ya. Nah, dapat di sini mol dari yang X pada keadaan 100 gram per mol dari yang ada tersedia, ini delta H-nya misalnya 1 mol dikali dengan delta H yang diketahui. Yang diketahui yang misalnya yang 1 mol itu adalah delta H dari si yang ditanyakan 100 gram. Begitu ya, itu perhitungannya. Jadi jangan lupakan mol ya, gram per mm seperti itu. Nanti kita akan lihat di sini yang di nomor 4, menganalisis perubahan entalpi berdasarkan data seperti itu ya, dari data. Nah, ini nanti ada berdasarkan data dan berdasarkan eksperimen. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih semuanya dipelajari untuk materi UTS-nya dan latihan soalnya juga dipelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.